Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya Rahayu Agustin, mahasiswi Universitas Wisnuwardana Malang dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Prodi Manajemen. Pada video kali ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan mata kuliah pengantar bisnis tentang Total Quality Management. Pertanyaan pertama, bagaimana cara saudara mengelola akuntansi atau keuangan di bidang produksi agar kualitas dalam produksi tetap terjaga pada saat produksi tersebut disajikan kepada customer? Sebuah bisnis yang sehat membutuhkan pengelolaan keuangan yang baik. Jumlah pemasukan dan pengeluaran harus seimbang. Tidak hanya mengelola keuangan, pelaku bisnis juga perlu memahami pentingnya mengatur arus kas dan bagaimana menjaga arus kas tersebut agar tetap lancar. Berikut adalah beberapa cara mengelola keuangan agar kualitas dalam produksi tetap terjaga. Yang pertama, membuat evaluasi keuangan. Evaluasi keuangan akan menampilkan sebuah pencapaian perusahaan selama satu periode, sehingga dapat memberikan informasi apakah langkah yang diambil sudah benar atau belum. Evaluasi keuangan juga dapat memperlihatkan pola pengeluaran perusahaan dalam satu periode, dan apabila terdapat banyak kekurangan dapat segera diperbaiki. Yang kedua, menentukan jangka waktu. Untuk mengelola keuangan dengan lebih baik, kita perlu memisahkan berdasarkan jangka waktunya. Misal pengeluaran harian, mingguan, dan bulanan untuk jangka pendek, dan pengeluaran 1-3 tahun untuk jangka panjang. Yang ketiga, membuat rencana penghasilan. Untuk mengelola keuangan diperlukan sebuah rencana untuk mengatur pemasukan. Kita bisa menentukan produk apa yang akan diproduksi dan sekiranya dapat memberikan peluang usaha yang baik. Setelah menentukan produk, tentukan berapa banyak yang dapat diproduksi dengan melihat segmen pasar dan pastikan target penjualannya. Yang tak kalah penting yakni menyusun strategi pemasaran dengan lebih baik dan matang agar target-target yang direncanakan dapat tercapai. Yang keempat yakni memisahkan antara harta pribadi dan harta perusahaan. Kita bisa memisahkan keuangan pribadi dan keuangan bisnis menggunakan bank dengan membuat rekening bisnis dan rekening pribadi. Dengan begitu, segala transaksi bisnis menjadi lebih jelas. Yang kelima, kelola arus kas. Saat mengelola keuangan, pastikan semua catatan disesuaikan dengan nota pembelian atau bukti pengeluaran lainnya. Kita juga harus mendokumentasikan pemasukannya. Kedua rincian dana tersebut dapat digunakan untuk membuat neraca keuangan, sehingga kita bisa mengetahui seberapa baik keuangan di dalam perusahaan. Yang keenam, memahami akuntansi. Pelaku bisnis perlu memahami ilmu akuntansi atau setidaknya mencari seorang akuntan yang ahli di bidang akuntansi. Yang ketujuh, utamakan kebutuhan perusahaan. Ada sebuah teori, pemasukan harus lebih besar dibandingkan pengeluaran. Maka seorang pelaku bisnis harus cermat dalam memilih mana yang dibutuhkan perusahaan dan mana yang tidak. Contoh, pengeluaran perusahaan untuk sewa kantor. Usahakan untuk mencari sebuah kantor dengan harga terjangkau dan nyaman, tidak perlu yang mewah. Yang kedelapan, menyisihkan pendapatan perusahaan untuk pengembangan usaha. Alangkah baiknya jika kita dapat menyisihkan sebagian dana keuntungan untuk pengembangan usaha agar terus tumbuh dan berkembang. Yang kesembilan, siapkan dana darurat. Dalam sebuah usaha tidak selalu berjalan lancar, pasti ada kalanya mengalami permasalahan, seperti turunnya omset karena munculnya kompetitor. Pengelolaan keuangan yang baik dapat memperlancar proses produksi dan meningkatkan mutu produk, sehingga kepuasan konsumen menjadi maksimum. Pertanyaan kedua, apa saja poin kebutuhan Anda selaku perusahaan yang memproduksi produk yang dibutuhkan masyarakat? Untuk menambah nilai guna suatu produk, diperlukan faktor-faktor pendukung agar dapat memenuhi kebutuhan dan keinginan masyarakat selaku konsumen. Di antara faktor-faktor tersebut adalah 1. Sumber daya alam. Segala sesuatu
sesuatu yang disediakan oleh alam dan dapat dimanfaatkan manusia dalam usaha pencapaian kemakmuran. Contoh, udara, tanah, hewan dan tumbuhan, mineral, dan bahan tambang. Yang kedua, sumber daya manusia. Kemampuan, daya, usaha manusia yang berupa jasmani maupun rohani digunakan untuk meningkatkan guna suatu barang. Contohnya dokter, penjahit, asisten rumah tangga, petugas kebersihan, psikolog, dosen, dan guru. Yang ketiga, sumber daya modal adalah alat atau barang hasil produksi yang dipakai sebagai sarana untuk menghasilkan barang. Contoh, uang, bangunan, mesin, peralatan, bahan baku, hak paten, dan lain sebagainya. Yang keempat, keahlian, yakni keterampilan untuk mengkoordinasikan dan mengelola faktor produksi dalam menghasilkan barang dan jasa. Contohnya perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan. Yang terakhir, yakni faktor sumber daya informasi, meliputi keseluruhan informasi dan data yang diperlukan oleh perusahaan untuk mengoperasikan bisnisnya. Pertanyaan ketiga, apakah ada kaitan antara penambahan keuangan untuk good and quality product dengan harga jual? Sebutkan contoh produk beserta apa saja yang dibutuhkan untuk membuat good and quality. Pada umumnya, keberhasilan bisnis dihitung dari keuntungan yang didapat. Di dalam strategi bisnis dan pemasaran ada salah satu poin yang tidak hentinya dibahas, yakni kualitas produk. Ada dua jenis selera konsumen. Yang pertama, harga murah meski kualitas pas-pasan. Yang kedua, tidak masalah dengan harga, yang penting kualitasnya bagus. Jika sebuah perusahaan bisa membuat harga miring, namun dengan kualitas produk yang lebih baik, kenapa tidak? Akan tetapi, untuk mewujudkan itu semua diperlukan penyesuaian modal dan anggaran. Pada umumnya, untuk menciptakan suatu yang berkualitas, membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Di sisi lain, kualitas produk yang baik dapat membangun citra sehingga kepercayaan konsumen mudah didapat. Sebuah perusahaan harus menyusun strategi program peningkatan kepuasan pelanggan melalui 1. Kualitas produk, 2. Harga, 3. Kualitas pelayanan, 4. Emosional faktor, yang kelima biaya dan kemudahan mendapatkan produk atau jasa. Contoh produknya, usaha kaos sablon. Cara membuat good quality produk. 1. Sablon harus dipres menggunakan mesin heat press agar tekstur sablon halus, tinta yang pekat dan melekat sempurna, juga menghilangkan air. Yang kedua, menggunakan tinta yang berkualitas. Yang ketiga, bisa mengerjakan full service, mulai dari belanja bahan, menjahit, menyablon atau bordir sampai jadi. Yang keempat, memberikan daftar harga yang terbuka. Sekian dulu perjumpaan kita kali ini. Semoga materi yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.